Selamat malam, Mbak. Saya Tika, apoteker dari Apotek Kawan Sejati. Selamat malam juga, Mbak. Saya ingin membeli obat, Mbak. Baik, untuk siapa ya kalau boleh tahu obatnya? Untuk saya sendiri, Mbak. Baik, saya berbicara dengan Mbak siapa ya? Maaf. Nama saya Debbie, Mbak. Oh, baik Mbak Debi. Kalau boleh tahu juga usia Mbak Debi berapa ya? Usia saya itu 22 tahun, Mbak. Oh, baik. Mbak Debi itu mengeluh atau merasakan apa ya? Ini, Mbak, kebetulan Apa tuh, yang dikeluhkan begitu, Mbak Debi? ya, kebetulan tuh badan saya tuh gatel-gatel gitu, Mbak. Terus juga memerah. Oh, sejak kapan ya gatal-gatalnya yang dirasakan Mbak Debi itu muncul merah-merah? Itu, Mbak, sejak dari tadi siang. Oh iya, sebelumnya itu Mbak Dewi itu punya riwayat alergi terhadap makanan atau alergi terhadap obat gitu apa tidak ya Mbak? Kalau makanan tuh sebenarnya saya tuh punya alergi, Mbak, alergi seafood, terutama tuh kalau udah makan udang. Nah, kalau untuk obat tuh saya tidak memiliki riwayat alergi obat, Mbak. Oh, begitu. Kalau boleh tahu juga Mbak Dewi ini sebelumnya punya riwayat atau penyakit yang sama gatal-gatal seperti ini apa tidak ya? Saya tuh punya, Mbak, dari SMA tuh kebetulan saya tuh punya riwayat alergi. Tapi kan udah lama ya, Mbak, nggak kambuh. Kemudian tuh saya juga mengontrol makanan saya gitu, nggak makan makanan yang seafood. Nah, kayaknya ini tuh tadi siang tuh kebetulan saya kan dapat makanan dari teman saya. Nah, saya tuh habis makan baru tahu kalau makanannya itu ada udangnya. Nah, habis itu tuh gatal-gatal, Mbak, saya. Oh gitu, baik. Kalau boleh tahu, setelah tadi Mbak Debi memakan kan gatal-gatal tuh merah-merah. Terus Mbak Debi udah periksa ke dokter atau udah minum obat apa? Oh, kebetulan saya tuh belum periksa ke dokter, Mbak, dan saya tuh baru mau beli obat tuh baru ini. Makanya saya datang ke sini. Oh begitu, baik Mbak. Tunggu sebentar, nggih. Saya ambilkan terlebih dahulu obatnya. Baik, Mbak. Ini obatnya Mbak sudah. Yang pertama, ini ada obat untuk diminum. Yang satunya saya kasih salep ya Mbak. Ya, Nah, Mbak. yang pertama ini namanya obat histapan. Begitu. Yang kedua ini namanya salep inerson. Begitu. Kira-kira itu harganya berapa ya, Mbak? Mahal nggak ya? Untuk harganya, kalau untuk histapan ini sendiri itu 16.000 Mbak. Kalau yang salepnya inerson ini 60.000 Mbak. Oh, gitu ya, Mbak. Itu salepnya ada yang lebih murah nggak sih, Mbak? Kan saya nakos. Kebutuhan saya kan banyak itu. Kalau ada yang lebih murah, boleh deh, Mbak, diambilkan. Baik Mbak, saya ambilkan terlebih dahulu nggih. Oke, Mbak. Baik Mbak, ini ada Mbak salep namanya Dexigen. Nah, Dexigen ini harganya cuma 25.000 Mbak. Itu tapi kandungannya sama nggak ya, Mbak, sama yang tadi yang mahal yang pertama? Untuk kandungannya sama kok Mbak, sama yang salep inerson tadi. Ya udah deh, Mbak. Saya ambil yang murah aja tuh. Baik Mbak, jadinya ambilnya histapan sama salep Dexigen ya Mbak. Ya, Mbak. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Mbak. Yang pertama ini histapannya ini obatnya diminum Mbak. Jadi diminumnya 3 kali sehari, 1 tablet saja setiap 8 jam. Dan jangan lupa diminumnya itu setelah makan Mbak. Kemudian untuk penyimpanan obat histapan ini sendiri disimpannya di suhu yang biasa kayak kalau ada kotak obat, simpan saja di kotak obat seperti itu. Jangan dimasukkan di freezer ya Mbak. Kemudian jangan ditaruh di tempat yang lembab juga. Jauhkan dari paparan sinar matahari secara langsung. Nah, yang kedua ini ada salep Dexigen. Nah, Dexigen ini
di cara pakainya itu 2 kali sehari. Dioleskan tipis-tipis saja pada bagian kulit Mbak yang mengalami gatal-gatal seperti itu. Nah, dioleskannya pastikan tangan Mbak itu dalam keadaan bersih seperti itu. Cuci tangan terlebih dahulu atau enggak itu bisa dioleskan setelah mandi Mbak. Kan setelah mandi itu pasti tangannya juga masih bersih kan seperti itu Mbak. Ya Mbak. Nah, untuk penyimpanan deksigen ini sendiri itu disimpan di suhu yang sejuk. Kemudian jauhkan juga dari jangkauan anak-anak. Kemudian jangan ditaruh atau dimasukkan ke dalam freezer seperti itu, Mbak. Oh iya, ya Mbak, saya mengerti. Baik, untuk efek sampingnya itu sendiri, Histapan ini punya efek samping tuh mengantuk Mbak. Jadi saat Mbak habis minum Histapan ini, kalau Mbak ngerasa ngantuk, Mbak jangan dipaksakan untuk berkendara. Alangkah baiknya Mbak minum obat ini dalam keadaan tidak sedang atau tidak dalam ingin berkendara seperti itu. Kalau yang kedua ini, Dexigen ini efeknya tuh iritasi. Jadi nanti kalau Mbak mengalami iritasi dari efek samping salepnya, jangan digaruk-garuk ya Mbak, seperti itu. Oh ya Mbak, baik Mbak. Nah, itu kalau semisal saya udah nggak gatal-gatal, apa obat minumnya tetap saya minum ya Mbak? Kalau Mbak merasa gatalnya sudah hilang atau sudah tidak kambuh lagi, tidak usah dilanjutkan, tidak apa-apa Mbak. Jadi di stop aja, diminum kalau pas gatal saja, seperti itu Mbak. Oh, iya Mbak. Saya udah ngerti, jadi nggak saya minum ya Mbak. Kalau udah nggak gatal tuh saya berhentiin aja ya Mbak. Ya, salepnya juga demikian ya Mbak, diberhentikan jika memang sudah tidak mengalami gatal-gatal begitu. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Oh ya udah. Kalau tambah parah Mbak, misal gatal-gatal saya tuh udah 3 hari saya pakai tuh nggak sembuh-sembuh tuh gimana Mbak? Oh ya, untuk misalkan nih Mbak gatal-gatalnya parah atau mungkin dari efek samping salep iritasi yang Mbak garuk kemudian jadi tambah parah, itu bisa langsung dikonsultasikan ke dokter. Dan mungkin juga misal alerginya Mbak tidak kunjung sembuh, itu juga bisa dilakukan konsul ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Mungkin bisa dilakukan pemeriksaan lab seperti itu Mbak. Oh ya Mbak, baik. Kemudian Mbak, saya ingin mengingatkan kalau semisalnya Mbak itu harus tetap mengontrol makan makanan Mbak, karena Mbak memiliki alergi terhadap seafood, terutama udang. Itu pastikan Mbak jangan memakan makanan yang mengandung udang seperti itu. Kemudian pikiran Mbak itu jangan terlalu berat, nanti berakibat stres. Kalau stres itu dapat memicu untuk timbulnya alergi seperti itu Mbak. Dan jangan sering-sering begadang, kemudian perbanyak minum air putih seperti itu Mbak. Oh ya, baik Mbak. Baik Mbak, maaf apabila nanti ada pemakaian obat beberapa hari mengalami iritasi. Nanti jangan ini ya Mbak, jangan lupa, saya ingatkan kembali ya Mbak, jangan lupa untuk konsul ke dokter seperti itu Mbak. Oh ya Mbak, baik. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Sepertinya sudah cukup Mbak, dari penjelasan Mbak yang dari tadi saya sudah mengerti. Baik, jika sudah mengerti, bolehkah saya meminta Mbak untuk mengulangi? Boleh Mbak. Jadi kan saya tadi dapat 2 obat ya Mbak. Yang satu tuh untuk diminum 3 kali sehari 1 tablet setelah makan ya per 8 jam ya Mbak. Terus itu kan efeknya mengantuk. Jadi kalau bisa saya meminum itu pada saat tidak ingin melakukan, maksudnya tidak berkendara. Untuk disimpan tuh pada suhu ruang, jauhkan dari paparan sinar matahari, bisa pada kotak obat dan jangan disimpan di freezer. Terus untuk obat olesnya itu saya gunakan tuh 2 kali sehari ya Mbak. Pas saat ngoles itu tangan dalam keadaan bersih, bisa juga setelah mandi.
Itu juga efeknya bisa iritasi, kemudian disimpan pada suhu sejuk, jangan di freezer. Nah, jika maksudnya gatal-gatal saya sudah sembuh, saya bisa menghentikan untuk minum obatnya. Dan juga kalau parah, saya bisa konsultasi ke dokter. Seperti itu, Mbak. Baik, saya mengingatkan lagi penyimpanannya itu jangan disimpan di dalam kulkas, jangan disimpan di dalam freezer ya, Mbak. Tapi boleh dalam kulkas, tapi jangan dimasukkan freezernya dan jangan terkena sinar matahari langsung. Kemudian jauhkan dari jangkauan anak-anak dan simpan di suhu biasa seperti itu. Iya, Mbak. Ya. Bagaimana, Mbak? Apakah ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Mbak. Jadi ini saya dapat obatnya langsung dari Mbak atau saya harus kemana ya, Mbak? Untuk melakukan lebih lanjut, Mbak silakan menuju ke kasir. Nanti obatnya saya serahkan ke kasir, Mbak bisa melakukan pembayaran lewat kasir. Seperti itu, Mbak. Oh ya, baik, Mbak. Ya, Mbak, semoga lekas sembuh. Oh, baik, terima kasih, Mbak. Sama, Mbak.